Oh no, think I did it again. And it kills me to see you like this, like this. Should've known from the moment we met. I'd rip your heart right out of your chest. Swore I learned from the last time. Dressed in black, I guess I lied. Won't you, God knows that I tried. I told you. Man down, no another one down for me. Said you died for love, but I never loved you. Sorry, so long you're gone, it hurts to see. Said you died for us, so now R.I.P. love. When I lay in my bed at night, I remember the way that you cried, but I can't go back, no, I know it's too late, and it haunts me every day. Swore I learned from the last time. Dressed in black, I guess I lied. Won't you, God knows that I tried. I told you. Man down, no another one down for me. Said you died for love, but I never loved you. Sorry, so long you're gone, it hurts to see. Said you died for us, so now R.I.P. love. Oh no, think I did it again. And it kills me to see you like this. Kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu saya catat, dokumentasikan. Nah, baru dikelompokkan. Ini mana yang dilema etika, mana yang baik gitu kan. Walaupun kalau yang baik mas sebenarnya bukan kasus ya. Iya. Kalau yang baik itu ya kita dokumenkan, artinya kita kumpulkan. Nah, yang baik-baik mana yang baik-baik, baru itu kita ambil keputusan. Dilema etika itu ketika kita memilih dari yang baik-baik itu mana yang terbaik yang mau kita putuskan, itu dilema etika ya. Banyak sih sering terjadi di sekolah gitu kan. Menurut kasus ini masukannya bagus kok, ayo kita kerjakan. Yang ini juga bagus, ayo kita kerjakan. Jadi di situ kita bingungnya, bagus yang mana yang mau kita kerjain gitu kan. Nah tadi bikin skala keunggulan dari yang terbaik itu. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya, kalau misalkan terjadi dua-duanya sama-sama baik, gimana ibu ngambil keputusan terhadap keduanya yang sama-sama baik? Nah,
Kalau saya sih lebih mengedepankan kepada diskusi kelompok, lebih mengedepankan kepada musyawarah bersama. Tentunya dari pemikiran beberapa orang, nilai kebaikan itu kan akan berbeda. Menurut si A, si ini baik, menurut si B ini belum tentu baik. Nah, dari beberapa yang terbaik itulah, dari saran teman-teman itulah, saya yang nanti akan ngambil keputusan. Nah, terbaik mana yang banyak, terbaik mana yang diminati oleh teman-teman satu tim kerja. Kalau menurut saya seperti itu, ya yang pernah saya alami dan saya kerjakan. Nah, jadi kalau tadi menyambung ya dari pertanyaan yang kedua, kalau yang kedua kan apa sih yang Ibu lakukan gitu kan terhadap yang baik dengan yang baik. Nah, tadi saya berusaha menyampaikan ke teman, kemudian diskusi kelompok, kemudian menimbang gitu kan. Nah, kalau dari pertanyaan ketiga, berdasarkan dari masukan teman-teman tadi, saya buat tabel. Tabel itu misalkan dari kebaikan yang pertama, kelebihannya berapa? Kelebihannya apa aja, keunggulannya apa aja. Kemudian pada tabel yang kedua, kelebihannya apa aja, keunggulannya apa aja. Ketika semua sudah dianalisa, mana yang terbaik dari kebaikan, dari dua kebaikan tersebut, itulah yang saya ambil keputusan. Itulah yang saya ambil kebijakan untuk dikerjakan. Kira-kira begini ya pertanyaannya ya. Ketika ada dilema IPK, ketika ada dua hal yang baik, nah hal apa aja yang dianggap efektif untuk menangani kedua hal yang baik tersebut gitu ya. Kalau tadi mulai dengan musyawarah, mulai dengan diskusi kelompok, kemudian menganalisa dengan tabel kebaikan, berapa keunggulan, berapa banyak kebaikan, kemudian rumusan, saya merasa efektif ketika itu semua sudah berdasarkan hasil kerjasama gitu. Kemudian setelah berdasarkan diskusi bersama, kemudian dijadikan satu poin-poin kegiatan untuk menangani, bukan untuk menangani ya, untuk menindaklanjuti beberapa kebaikan yang tadi, itu akan lebih efektif ketika kita coba banyak ide gitu. Tapi ketika poin kebaikan yang ke satu, poin kebaikan yang kedua, ini kita ambil yang mana yang mau kita kerjakan. Untuk berdasarkan keunggulannya dari beberapa kebaikan yang tadi. Kemudian kita tulis dari keunggulan tersebut, langkah yang mau kita lakukan yang mana dulu, bikin urutan. Nah, itu lebih efektif, walaupun nanti perencanaannya akan lebih lama, pelaksanaannya akan lebih gampang. Ketimbang kita nggak pakai itu. Ketika ada dilema etika di sekolah yang kita pimpin, tantangan apa yang akan kemungkinan tantangan itu dari untuk tadi kan kita sudah memutuskan mana yang mau kita laksanakan dari dua terbaik gitu kan. Dari dua terbaik aja kita masih bingung yang mana mau kita laksanakan. Setelah berdasarkan diskusi, analisa, kemudian poin-poin tadi, kemudian rincian kegiatan, nah kita mau laksanakan kan, tantangannya apa? Bisa jadi dari SDM-nya, adakah dukungan dari SDM untuk menuju kepada kebaikan yang tadi? Sudahkah mereka siap untuk melaksanakan yang tadi gitu kan? Kemudian bisa jadi dari apa sarana yang mendukung gitu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tadi. Nah, kalau soal waktu dan biaya itu mah alasan klasik, bisa diatur. Yang penting tenaganya siap dulu gitu.
Baik, berdasarkan dilema etika tadi, kalau terjadi kita pasti mengalami deh pimpinan ketika ada dilema etika tadi, apakah memakai prosedur, apakah memakai waktu. Berdasarkan dilema etika tadi, kalau terjadi biar kerjaannya pasti mengalami deh tertata. Kalau kita nggak pakai prosedur, ada dilema etika tadi, apakah memakai prosedur, baik kelihatan berdasarkan dilema gitu ya, etika dan tim kerja kita juga akan bingung. Kita pasti kalau kita pakai prosedur, tim kerja kita akan gampang. Ketika ada kita sudah melaksanakan langkah 1, apakah memakai prosedur bisa cari berdasarkan dilema etika langsung angka berikutnya. Jadi kalau nggak pakai prosedur mengalami deh agak sulit ketika ada dilema etika tadi. Pakai waktu pasti memakai prosedur. Ketika kita nggak pakai waktu, berdasarkan dilema sama dengan tidak pakai target. Kalau terjadi kita nggak punya mengalami deh pimpinan kapan ini akan ketika ada dilema etika tadi akan bisa terwujud, apakah memakai prosedur. Jadi tetap pakai waktu, berdasarkan dilema etika tadi kalau terjadi dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan, kita tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Pasti ada seseorang yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Karena pemimpin yang demokratis itu selalu meminta masukan dan saran dari tim. Tidak mungkin sendiri. Ketika keputusan itu dilakukan bersama tim, maka tanggung jawab penyelesaian juga bersama dengan tim. Tapi ketika keputusan itu dari kita sendiri, maka otomatis kita sendiri juga yang melaksanakan, yang menuntaskan hasil keputusan itu. Artinya kita tidak ada yang membantu kan? Maka jawaban saya dalam pengalaman ini, dalam mengambil keputusan pasti ada seseorang yang membantu mengambil keputusan. Juga ada faktor-faktor tadi, karena saya harus menganalisa, saya harus mempelajari. Nah, faktor itu yang harus saya miliki gitu. Pengalaman yang saya petik ketika mengambil keputusan adalah melihat kebaikan-kebaikan tadi dengan tidak langsung menyimpulkan sendiri, tetapi diskusi bersama tim. Kemudian melihat tadi apakah ada dilema etikanya atau bujukan moralnya, gitu kan. Nah, sebaiknya ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan kepada bujukan moral, tapi berdasarkan analisa pemikiran. Kalau hati itu berdasarkan pertimbangan. Nah, hasil pemikiran barulah didukung dengan pertimbangan. Itu pengalaman ketika saya mengambil keputusan di satu sekolah. Gitu. Jadi jangan dengan pertimbangan. Jadi jangan dengan hati duluan, tapi dengan pemikiran terlebih dahulu, mana keunggulan, mana tadi dilema etikanya. Baru kita timbang untuk siapa pelaksananya, bagaimana keadaan situasi timnya, bagaimana kedekatan kitanya. Nah, itu tadi bujukan moralnya jadi belakangan. Dahulukan dilema etika gitu ya. And it kills me to see you like this. Should've known from the moment we met, I'd rip your heart right out of your chest. So